Selamat bertemu lagi anak-anak. Kita melanjutkan belajar tentang listrik statis. Kali ini kita akan membahas medan listrik, elektroskop, serta pembahasan soal-soal medan listrik. Kita awali dengan medan listrik. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik. Medan listrik ditunjukkan oleh garis-garis gaya listrik. Pada muatan positif, arah medan atau garis-garis gaya listrik menjauhi muatan positif seperti tampak pada gambar A. Sedangkan pada muatan negatif, arah medan atau garis-garis gaya listrik mendekati muatan negatif seperti tampak pada gambar B. Neutron tidak memiliki muatan listrik, sehingga tidak memiliki medan listrik. Digambarkan seperti pada gambar C. Garis-garis gaya listrik tidak saling berpotongan. Makin rapat, makin kuat kelistrikannya, serta dapat menggambarkan adanya gaya tarik atau gaya tolak. Perhatikan gambar pada samping kiri. Dua buah muatan positif dan negatif. Arah garis gaya menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif, sehingga menghasilkan pola seperti tampak pada gambar. Pola ini menunjukkan adanya gaya tarik. Sedangkan pada gambar samping kanan, dua buah muatan positif saling berdekatan. Arah garis gaya keduanya adalah menjauh atau keluar, sehingga menghasilkan pola yang menunjukkan gaya tolak. Saran pada medan listrik adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah gaya kolom persatuan muatan listrik. Misalnya pada titik A terdapat muatan negatif dan pada titik B terdapat muatan positif, keduanya terpisah sejauh R. Kuat medan listrik pada salah satu muatan, misalnya pada titik A, dapat kita hitung dengan persamaan EA sama dengan F per QA. Kemudian karena F sama dengan K, QA, QB per R kuadrat, maka persamaan yang pertama dapat kita sederhanakan menjadi EA sama dengan K, QB per R kuadrat. Arah kuat medan listrik yang dialami oleh muatan A, arahnya adalah ke kiri atau menjauhi muatan positif di B. Kita anggap titik yang ditinjau, yaitu di titik A, adalah muatan positif. Walaupun yang sedang kita hadapi sekarang adalah muatan negatif. Berikutnya, F adalah gaya kolom atau gaya elektrostatis. Sedangkan EA adalah kuat medan listrik pada muatan A. Q besar muatan, sedangkan R adalah jarak kedua muatan. K konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kuat medan listrik pada suatu titik, misalnya titik A berada pada jarak R dari sebuah muatan, maka kuat medan listrik di titik A dapat kita gunakan persamaan EA sama dengan K Q per R kuadrat.
arah kuat medan listrik di titik A adalah ke kanan. Karena titik yang ditinjau selalu kita anggap sebagai muatan positif. EA adalah kuat medan listrik di titik A, kemudian Q besar muatan, R jarak titik terhadap benda bermuatan, K konstanta yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Contoh soal yang pertama, benda bermuatan listrik 4 milikolom dan 5 nanokolom saling tolak menolak dengan gaya 2 Newton. Berapakah besar dan arah kuat medan listrik pada muatan 4 milikolom? Diketahui Q1 4 milikolom kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 kolom. Q2 nya 5 nanokolom kita ubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 9 kolom. F nya 2 Newton. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah besar dan arah kuat medan pada muatan 4 milikolom. Muatan 4 milikolom merupakan Q1, sehingga yang ditanyakan adalah besar E1 dan arah E1. Kita gunakan persamaan E1 sama dengan F per Q1, sehingga kita dapatkan besar E1 adalah 500 Newton per kolom. Kemudian arah E1 adalah ke kiri atau menjauhi muatan atau benda 2. Karena titik yang ditinjau pada posisi 1 kita anggap sebagai muatan positif. Jadi arah E1 adalah menjauhi benda 2 atau menjauhi Q2. Yang kedua, besar kuat medan listrik pada suatu titik di sekitar benda bermuatan 2 mikrokolom adalah 2000 Newton per kolom. Berapa jarak titik tersebut terhadap benda? Diketahui, kita tulis kembali. Q-nya kita rubah 2 mikrokolom menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. E-nya 2000 atau 2 kali 10 pangkat 3, satuannya Newton per kolom. Kemudian K 9 kali 10 pangkat 9. Ditanya R. Kita gunakan persamaan E sama dengan kaki per R kuadrat. R-nya kita pindah ke depan, jadi R kuadrat sama dengan kaki per E. Kita masukkan angkanya. Berikutnya kita dapatkan R kuadrat adalah 9, sehingga R sama dengan 3 meter. Yang ketiga, besar kuat medan listrik di suatu titik pada jarak 4 cm dari benda bermuatan listrik adalah 1,8 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Berapa besar muatan listrik benda tersebut? Diketahui, satuan kita ubah. Kemudian ditanyakan besar salah satu muatan, yaitu ditanyakan Q. Kita gunakan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. Bisa kita ubah dulu rumusnya, bisa juga kita masukkan angka-angkanya. Misalnya kita masukkan angka-angkanya. Menggunakan aturan matematik,
maka kita dapatkan Q adalah 288 kali 10 pangkat 3 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. 32 kali 10 pangkat min 6 kolom atau 32 mikrokolom. Soal keempat, berapa besar dan arah kuat medan listrik pada suatu titik yang berada pada jarak 6 mm dari benda bermuatan 4 mikrokolom? Diketahui R 6 mili kita ubah jadi meter, kemudian Q mikrokolom kita ubah jadi kolom, ditanyakan E. Sesuai dengan yang diketahui, maka kita gunakan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. Masukkan angkanya, kita peroleh besarnya E adalah 10 pangkat 9 Newton per kolom. Kemudian arahnya, arah kuat medan di titik yang berjarak R, karena titik yang ditinjau dianggap sebagai muatan positif, maka arah E adalah ke kanan atau menjauhi muatan positif. Berikutnya induksi listrik atau influensi. Kita ingat kembali bahwa cara memberi muatan listrik ada 3 cara. Yang pertama menggosok, yang kedua menyentuhkan pada benda bermuatan listrik atau konduksi, dan yang ketiga adalah induksi listrik. Induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik negatif dari muatan listrik positif karena pengaruh dari benda bermuatan listrik yang ada di dekatnya. Pada peristiwa induksi terjadi loncatan elektron yang menyebabkan benda netral menjadi bermuatan listrik. Ilustrasinya adalah demikian. Misalnya sebuah bola yang saya beri warna kuning, muatan positif ada 4, negatif ada 4. Berarti ini adalah benda netral. Kemudian didekati oleh benda bermuatan negatif atau benda negatif. Bisa dilihat di situ ada elektronnya, jumlahnya 5. Karena didekati oleh benda bermuatan listrik, yaitu muatan negatif, maka terjadi induksi, yaitu terpisahnya muatan positif dari muatan negatif pada benda netral yang warnanya kuning. Pada saat itu terjadi loncatan elektron. Perhatikan gambar. Ya, terjadi loncatan elektron. Sehingga pada benda yang netral, yang warnanya kuning, ini nanti menjadi kelebihan elektron. Yang tadinya 4, sekarang jadi 5. Kelebihan 1. Akibatnya menjadi bermuatan negatif. Benda bermuatan negatif berdekatan dengan benda bermuatan negatif, maka selanjutnya terjadi gaya tolak. Inilah gambaran dari induksi listrik yang menjadikan benda netral menjadi bermuatan listrik. Contoh induksi, cara kerja elektroskop, kemudian peristiwa terjadinya petir.
Apa itu elektroskop? Elektroskop adalah alat untuk mengetahui adanya muatan listrik pada suatu benda. Bahkan bisa mengetahui jenis muatan listrik pada suatu benda. Bentuk elektroskop yang biasa dijumpai di laboratorium seperti yang tampak dalam gambar. Bagian utamanya adalah yang pertama, bagian atas ini adalah kepala elektroskop. Kemudian ada batang elektroskop dan bagian bawah ada foil atau kita sebut daun elektroskop. Elektroskop tersebut jika didekati benda bermuatan positif, daun yang tadinya menguncup jadi mengembang. Demikian pula jika didekati benda negatif, daun yang menguncup menjadi mengembang. Untuk lebih jelasnya, saya ilustrasikan. Ini adalah sebuah elektroskop netral. Muatan positif berpasangan dengan negatif, sehingga positif dan negatif jumlahnya sama, maka dari itu dikatakan elektroskop yang netral. Kemudian jika didekati benda bermuatan negatif, perhatikan gambar, daunnya akan mengembang. Nah, seperti ini. Mengapa mengembang? Karena terjadi induksi. Muatan positif bergerak ke atas karena di atas ada benda bermuatan negatif, dan muatan negatif bergerak ke bawah. Sehingga mengembangnya daun elektroskop karena kedua daunnya yang saling berdekatan, dua-duanya bermuatan negatif sehingga tolak menolak. Itulah yang menyebabkan jadi mengembang. Demikian pula jika elektroskop netral didekati benda bermuatan positif, daunnya yang tadinya menguncup menjadi mengembang. Mengapa demikian? Karena terjadi induksi. Muatan negatif akan bergerak ke atas karena di dekatnya ada benda bermuatan positif. Sedangkan muatan positif akan bergerak ke daun elektroskop, sehingga kedua daun elektroskop ini bermuatan positif, terjadi gaya tolak menolak sehingga mengembang. Itulah kira-kira cara kerja dari elektroskop pada saat didekatkan pada benda bermuatan listrik. Namun elektroskop netral tidak bisa mengetahui benda itu bermuatan positif atau negatif. Untuk bisa mengetahui benda bermuatan positif atau negatif, maka elektroskop itu harus diubah menjadi bermuatan listrik. Bagaimana cara membuat elektroskop bermuatan listrik? Perhatikan gambar. Elektroskop yang tadinya netral, kita dekatkan benda bermuatan negatif sehingga terjadi induksi. Daunnya mengembang, muatan positif bergerak ke atas, negatif ke bawah. Pada saat posisi seperti ini, kita hubungkan kepala elektroskop dengan penghantar, sebut saja penghantar A, ke bumi. Cara lain, sentuh kepala elektroskop dengan jari kita, sementara kaki kita tanpa alas kaki menginjak bumi. Itu adalah cara lain. Akibatnya apa? Perhatikan elektron yang ada di daun elektroskop. Elektron yang ada di daun elektroskop nanti bergerak ke atas menuju ke bumi melewati penghantar A. Nah, akhirnya elektroskop
kehilangan elektron, semuanya menuju ke bumi. Berikutnya, kita lepas penghantar A sehingga posisinya tampak seperti gambar sebelah kanan. Kemudian, karena elektroskopnya sudah tidak memiliki muatan negatif, maka daunnya menguncup. Perhatikan gambar yang paling kanan, daunnya menguncup. Kemudian jika benda yang berada di atasnya yang bermuatan negatif kita jauhkan, perhatikan gambar paling kanan. Nah, begini. Maka nanti elektroskop yang tadinya menguncup menjadi mengembang sedikit. Kenapa mengembang sedikit? Karena positif atau muatan positif tersebar merata. Saya gambarkan ada 4 muatan positif tersebar merata, di antaranya ke daun elektroskop. Sehingga daun elektroskop terjadi gaya tolak-menolak yang tidak terlalu besar. Akibatnya mengembang hanya sedikit. Nah, inilah yang disebut dengan elektroskop bermuatan listrik. Selanjutnya, elektroskop yang bermuatan listrik ini siap untuk menguji jenis muatan pada suatu benda. Misalnya, kita dekati benda. Ternyata daun elektroskop tambah mengembang. Jika daun elektroskop tambah mengembang, muatan apakah yang ada di atas kepala elektroskop? Ya, daun semakin mengembang berarti muatan positif pada daun elektroskop menyatu. Ya, menyatu. Semuanya terkumpul pada daun elektroskop. Sehingga kita akan tahu bahwa tentu benda yang ada di atas kepala elektroskop adalah benda bermuatan positif. Jadi kalau daun elektroskop mengembang makin lebar, berarti benda yang didekatkan adalah bermuatan positif. Sebaliknya, apabila elektroskop yang bermuatan ini kita dekati benda, ternyata daunnya malah menguncup, berarti muatan semuanya berkumpul di kepala elektroskop. Jadi muatan positif berarti semuanya berkumpul di kepala elektroskop sehingga menguncup. Maka kita akan tahu bahwa benda yang dekat dengan kepala elektroskop adalah benda bermuatan negatif. Kira-kira demikian penjelasan cara mengetahui jenis muatan listrik pada benda menggunakan elektroskop bermuatan listrik. Berikutnya, awan di angkasa selalu bergerak sehingga awan menjadi bermuatan listrik. Ini berpotensi menimbulkan petir. Kenapa demikian? Karena terinduksi oleh bumi yang netral. Jadi elektron di awan nanti berpindah ke bumi dalam jumlah yang banyak, sehingga membawa energi yang besar. Hasilnya adalah yang kita sebut dengan petir dengan energi yang besar. Petir ini sangat berbahaya, maka dari itu untuk rumah-rumah yang
tinggi, kita pasang penangkal petir. Rumah yang tinggi itu paling tidak dengan pohon di dekatnya itu sama tinggi, apalagi lebih tinggi. Kita pasangi penangkal petir. Penangkal petir terdiri atas batang logam runcing yang kita pasang di bagian atas rumah, dihubungkan dengan penghantar seperti tampak pada gambar. Kemudian penghantar tersebut dihubungkan ke bumi dan kita tambah dengan lempeng logam yang kita hubungkan dengan penghantar tersebut, kita tanam di dalam tanah. Tujuannya adalah supaya beda potensialnya semakin besar, supaya nanti elektron-elektron yang ada di awan ini dapat dinetralkan pelan-pelan sehingga nantinya menjadi netral. Jadi ujung yang runcing, ujung logam runcing ini sifatnya adalah mudah melepaskan elektron dan mudah menerima elektron. Sehingga elektron-elektron yang ada di awan berpindah ke ujung batang logam yang runcing. Perhatikan gambar. Ya. Awan ini terus bergerak, elektron terus bergerak menuju ke bumi. Demikian tentang penjelasan penangkal petir. Berikutnya, muatan yang dapat berpindah adalah elektron bebas. Benda yang memiliki elektron bebas mudah memindahkan muatan listrik. Bahan berdasarkan sifat kelistrikannya terbagi atas 1 konduktor atau penghantar, 2 isolator atau penyekat, 3 semikonduktor, bahkan sekarang sudah ditemukan yang namanya superkonduktor. Konduktor atau penghantar adalah benda yang dapat memindahkan muatan listrik. Kita ketahui bahwa benda tersebut diantaranya adalah besi, aluminium, tembaga, air, karbon, dan lain-lain. Hampir semua logam adalah konduktor. Air sendiri adalah konduktor yang jelek. Kemudian isolator atau penyekat, benda yang tidak dapat memindahkan muatan listrik, banyak dipakai pada kelistrikan. Contohnya karet sebagai isolator kelistrikan, kemudian kayu, plastik, ebonit, dan lain-lain. Semikonduktor, bahan atau benda yang memiliki sifat isolator pada suhu rendah dan konduktor pada suhu tinggi. Contohnya adalah germanium, silikon, arsen, dan lain-lain. Benda-benda ini banyak dipakai sebagai bahan pembuat bahan elektronik. Sedangkan superkonduktor ini adalah bahan yang memiliki hambatan listrik 0 atau bernilai 0 pada suhu yang sangat rendah. Raksa, timbal, niobium nitrida, ya, karbon, niobium germanium ini termasuk benda-benda yang bisa bersifat superkonduktor. Kemudian yang terakhir anak-anak, saya berikan beberapa soal. Ini untuk pelatihan buat kalian mengukur sejauh mana materi kalian pahami. Ada 4 soal. Semoga apa yang sudah kita bahas bersama ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Sekian, terima kasih.